Hasil rekaman dari Soundwalk menggunakan Zoom H2n itu terdiri dari output 4 channel B-format WXYZ. Untuk selanjutnya kita perlu untuk mengubahnya menjadi binaural stereo. Jadi kita buka Reaper, aplikasi Digital Audio Workstation, gunanya untuk mengkonversi bentuk B-format yang sudah WXYZ tadi menjadi binaural. Kita tarik file Soundwalk-nya ke dalam Digital Audio Workstation. Di sini terlihat waveform, ada 3 sinyal. Sebetulnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Sinyal yang urutan ketiga ini adalah sinyal Z atau sinyal tinggi, atas dan bawah. Kita tahu Zoom H2n itu tidak bisa membedakan atas dan bawah, jadi dia kosong. Jadi ini adalah rekamannya. Kalian nggak bisa dengar, tapi nanti bisa dengar langsung ketika sudah disatukan dengan videonya. Sekarang kita mau mengconvert bentuk ini, jadi kita perlu tambahkan track baru. Ini adalah track bayangan ya. Track bayangan tuh gunanya untuk convert, kita kasih nama apa ya, B-format to binaural. Karena kan ini 4 channel ya. Ini file Soundwalk H2n ini kan 4 channel. Ini nggak bisa kita dengarkan karena player kita, alat pemutar kita rata-rata kan 2 channel. Jadi Anda punya earphone, headphone itu kan 2 channel, kanan dan kiri. Jadi kita perlu mengkonvertnya ke sana dari 4 channel. Nah, pertama-tama kita pilih FX atau FX ya. FX apa yang perlu digunakan, yaitu efek dari Zoom H2n Ambisonic Encoder. Ini bikinan orang, tidak resmi dari perusahaan Zoom-nya. Ini juga bisa kita periksa isian kodenya. Ini kalau nggak salah bahasa C, kalau nggak salah ya. Kalau salah ya tolong dibetulkan. Jadi di sini ada deskripsi, nama aplikasinya Zoom H2n Ambisonic Encoder, dibuat oleh Brian Fallon, orang Inggris kalau nggak salah. Kebetulan saya tadi habis mampir sedikit dari blog temannya, Enda Bates. Nah, terus di sini ada informasi nih, bagaimana dia cara menetapkan get B-format from H2n, LF, RF, LB, RB signal. Jadi kan ada WXYZ. Nah, WXY di sini ada rumusnya. Kalau pengen tahu asal-usul rumus ini, itu bisa melihat tesis saya, atau juga bisa melihat literatur-literatur yang lain yang berkaitan. Bagaimana mengubah LF itu left front, RF itu right front, LB itu left back, dan RB right back. Lalu Z sama dengan 0 ini adalah ya udah ditetapkan 0 karena emang nggak bisa dihitung sama sekali, ya kan. Kemudian setelah itu ditetapkanlah nilai-nilai berikutnya, yaitu SPL untuk urutan ke 0. Maksudnya apa? SPL 0 itu adalah urutan channel 1, yaitu yang ini. Ini adalah SPL 0, lalu bawahnya adalah SPL 1, SPL 2, dan SPL 3. Di sini ada 2 pilihan. Nah, ini kalian perlu basic programming untuk masuk ke signal processing ya. Jadi di sini ada ACN, yaitu salah satu standar dari urutan konversi. Jadi urutan penyebutan channel itu ada beberapa ya. Ada ACN dan FUMA, Furse Malham. Waktu itu Erana sudah mencoba menjawab. Jadi ACN itu urutannya WYZX. Jadi ini W, ini Y, ini Z, dan ini X. Kemudian untuk FUMA itu adalah W, X, Y, Z gitu. Lalu kita coba aja ini. Saya set ini ACN, berarti betul W, Y, Z, X, di mana Z-nya adalah 0. Ini kalau kita play, maka hasil output sinyalnya itu W, Y, Z, X. Pada Z ini tidak ada sinyal sama sekali, berarti betul ya. Terus gimana kalau kita ganti menjadi Furse Malham? Nah, maka urutannya menjadi W, Y, X, Z. Gitu nggak sih? Saya lupa tadi. Ya, intinya Z-nya taruh belakang. Perhatikan deh, ini FUMA, Z-nya di SPL 3. Oh, WXYZ. Ini jadi, kalau FUMA itu abjad biasa, W,
X, Y, Z. Itu kalau Fuma. Jadi ini kalau Furse Malham kita play W, X, Y, Z. Z-nya kosong, tidak ada sinyal di channel keempat. Oke, kita nggak pakai Fuma, kita pakai ACN, Ambisonic apalah gitu ya. Udah standar itu. Nah ini tapi outputnya masih 4. Nah selanjutnya kita perlu routing. Routing itu kayak kabel itu disambung ke sebelahnya. Ya jadi kita perlu mengirim 4 sinyal ini ke biformat to binaural. Jadi nanti di sini ada efek yang mengubah menjadi binaural. Ini audio 1/2-nya salah, jadi harus diperbaiki 4 channel 1-4. Jadi kita mengirim 4 sinyal ke track sebelahnya. Oke, kemudian kita berpindah ke track yang biformat to binaural. Kita kirim ke master. Master itu yang ada di sini. Kita nggak akan bisa dengar kalau ini tidak masuk master. Ya, jadi harus masuk master. Ini kita coba play dulu. Di sini ada 4 channel WYZX. Lalu di biformat to binaural juga ada WYZX. Lalu di output ada 2 channel potongan yang dari yang pertama ini. Tentu hasil konversi seperti ini adalah keliru dan belum selesai. Jadi kita tambahkan FX pada biformat to binauralnya. Kata kuncinya adalah binaural. Di sini kita menggunakan ATK FOA. ATK ini perusahaan atau website plugin begitu. FOA ini adalah first order ambisonic decode to binaural. Jadi diubah menjadi stereo binaural. Di sini kita diberikan berbagai head related transfer function atau fungsi transfer dari bentuk kepala. Di sini ada banyak sekali ukuran kepala. Mungkin kalau kita perlu referensi ya, CIPIC spherical ini seperti apa ya bentuknya ya? Spherical 5 itu apa? Nah, mungkin kita bisa pilih CIPIC aja. CIPIC 0021 Kemar. Ini adalah apa ya? Manekin kepala dan bentuk telinga yang sangat spesifik seperti ini. Di ITB ada ya seperti ini, large piney dummy. Kemudian di sini bisa diatur juga preamp dan HRTF statusnya. Tapi saya pilih loaded successfully aja, preampnya 0, biasa aja seperti ini. Lalu ini for in to out. Jadi sinyal dari WXYZ itu diubah menjadi left dan right saja. Oh, berarti ini saya perlu melakukan revisi ya. WXYZ itu harus saya ubah menjadi Fuma. Jadi yang tadi gak bisa ACN. Oh sorry, jadi saya ralat kalau gitu. Nah ya ini ACN diganti jadi Furse Malham agar urutannya benar nih. Nah jadi ini WXYZ. Lalu outputnya adalah CIPIC ya. Ntar ini kok masih 4 channel ya? Nah, jadi emang kekurangannya JS sebagai bahasa pemrograman, dia kadang-kadang perlu di remove kemudian di add lagi untuk bisa berjalan dengan baik. Kayak di sini saya tambahkan CIPIC 0021 dari Kemar. Dia berhasil ya, jadi mengubah dari output dari rekaman 4 channel menjadi 2 channel, kemudian di master menjadi 2 channel. Di sini perlu saya revisi track channelnya. Nah, jadi ini hasil akhirnya adalah 2 channel seperti ini. Kalau gitu bisa kita tutup. Nah, selanjutnya ini kita stop. Nah, dari master atau ya kita bisa ekstrak ya. Jadi pilih track, kemudian render track to stereo stem tracks. No track selected. Oke. Jadi saya klik kanan di biformat to binaural, kemudian pilih render atau freeze tracks. Kita pilih render track to stereo stem track. Nanti dia akan menghitung outputnya agar 2 channel dan dia disimpan di Ikhwanuddin dokumen Reaper Media. Kita kejar ke sana, kita cek apakah betul ada documents.
Reaper Media. Nah, di sini ada Reaper Stems B-format to binaural. Jadi hasil sinyalnya, wah ini sinyalnya kok betul apa salah ya? Kita coba play. Oh betul. Yang penting kanan dan kiri ini sama. Ini nggak perlu kirim ke master. Nah, yang penting kanan dan kiri ini sama. Kalau dia sama, identik, berarti itu adalah hasil rekayasa sinyal yang benar, konversi sinyal yang benar. Nih sama ya, level kanan kirinya. Kiri lebih tinggi, lalu bergantian kanan lebih tinggi. Nah ini berarti identik, sama. Berarti berhasil proses render tracks-nya. Nah selanjutnya, dari file yang ini, .wav ini nanti akan saya masukkan ke dalam video yang akan saya publikasikan di YouTube, dan setelah ini bisa kalian saksikan.